Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami siarkan dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Serang, Banten, 94,9 FM Radio Republik Indonesia, Banten. Untuk pagi hari ini di hari Rabu 3 September 2025 kembali kami hadirkan untuk program Polisi Menyapa. Untuk pagi hari ini kami hadirkan tema refleksi hari jadi ke-77 Poluan Republik Indonesia 2025 dengan subtema adalah Rise and Speak. Dan untuk pagi hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber. Ada Kompol Iren SIK, Kasubdit 4 Renakta, Ditreskrimum Polda Banten, dan juga Kompol Haja Herlia Hartarani SHMH, Pakor Polwan Polda Banten, dan juga Kompol Jenny Piadiniati SIK, Karolit Pers Subdit Paminal Bitpropam Polda Banten, yang juga merupakan Ketua Hari Jadi Polwan Polda Banten. Dan mengenai tema kita hari ini adalah sebuah momen penting untuk merefleksikan perjalanan panjang, dedikasi, serta kontribusi luar biasa polisi wanita Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satunya adalah mengangkat isu tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak terjadi di lingkungan sekolah. Dan kita sapa terlebih dahulu Ibu Iren. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Kabar baik? Oh, luar biasa. Luar biasa, ya. Baik. Kemudian juga ada Ibu Herlia. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas. Kabar baik juga tentu Ibu. Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa. Baik. Kemudian juga ada Ibu Jenny. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Igi. Baik, kabar baik juga Ibu tentu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah hadir di Studio Persatu dari Banten dan meluangkan waktunya untuk hadir ke sini jauh-jauh dari Polda Banten. Jauh Bu, juga ya dekat. Lumayan. Baik, baik. Berbicara soal tema kita di pagi hari ini, mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Iren. Ibu, ini apa makna tema Rise and Speak sendiri bagi Polwan sendiri? Ya, baik. Terima kasih Pak. Mohon izin untuk Pakor Polwan. Mungkin terkait dengan tema Rise and Speak pada pagi ini, tentunya kita datang dalam rangka HUT Polwan, di mana tema kita itu menolak segala bentuk gangguan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut sejarah, ini kan kekerasan sudah lama berlangsung dan ini sangat mendalam terkait dengan budaya-budaya patriarkal yang ada, di mana juga di zaman dahulu mungkin sebagai perempuan menganggap hal ini menunjukkan hal-hal yang wajar, malah mengesampingkan hak-hak yang harus dia penuhi dengan dia tidak memperhatikan ini penting loh. Nah, sejarah bangsa Indonesia juga kan ada perjuangan kemerdekaan kita yang merupakan sosok wanita, di mana diantaranya itu sosok Kartini yang kita lihat bersama. Ini kan merupakan sosok-sosok perempuan yang bukan hanya memperjuangkan kemerdekaan kalau nggak salah itu Pak, tapi dia memperjuangkan bagaimana hak-hak kita sebagai perempuan untuk bisa kita dilindungi. Dan ini juga tidak luput dari perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita perempuan. Kemudian juga ada juga dari bangsa Indonesia sendiri itu mengeluarkan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini menjadi dasar yang kuat kita, yaitu Undang-Undang 35 tahun 2004. Kemudian yang terbaru itu Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Jadi tema Rise and Speak ini kita mengajak untuk masyarakat berani untuk berbicara, melaporkan apapun yang terjadi, segala bentuk gangguan kekerasan maupun hal-hal lain, berani untuk berbicara kepada kami sehingga tema ini bisa tercapai dengan baik. Baik, dan kemudian mungkin bisa disampaikan juga Ibu Iren, ini bagaimana peran Subdit Renakta dalam perlindungan perempuan dan anak saat ini Bu? Baik, untuk Subdit Renakta sendiri kami punya tim yaitu namanya unit PPA, di mana juga unit PPA ini menjadi suatu tolak ukur kami, di mana bisa mampu berkoordinasi dan berkolaborasi baik dengan stakeholder terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas kami, tentunya sesuai dengan tema yaitu menolak segala bentuk gangguan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian juga dari tim unit PPA ini juga akan berkolaborasi dan berkoordinasi dari intern kita sendiri, di mana juga upaya-upaya pencegahan kami utamakan. Kami berkolaborasi dengan intern kami Polri, diantaranya juga Humas, yang mungkin harusnya di saat zaman sekarang ini banyak menggunakan media sosial. Kita juga butuh berkolaborasi dengan intern kami itu dari Humas maupun dari
wartawan maupun dari media-media luar lainnya. Kemudian juga kami juga mendapatkan dukungan juga dari stakeholder terkait untuk penanganan terhadap anak maupun perempuan. Baik, tadi disampaikan ini masyarakat bisa melapor seperti itu. Ini untuk mekanismenya seperti apa, Bu Iren? Baik, untuk pelaporan silakan nanti kalaupun ada kejadian yang mungkin dialami oleh masyarakat, silakan mungkin di kami sendiri Polda Banten kan bisa juga kalau melaporkan segala sesuatu bisa melalui Instagram yaitu Humas Polda Banten, itu bisa juga. Kemudian kami juga punya IG sendiri itu di Treskrim Polda Banten. Nah kemudian juga bisa langsung datang, jadi kami nanti akan melayani secara humanis, nanti akan diarahkan mulai dari piket penjagaan untuk ke unit kami yaitu unit PPA. Baik, kemudian Ibu Iren tadi disampaikan bahwa ada upaya untuk yang namanya mungkin pencegahan seperti itu. Kemudian apakah ada upaya pendampingan dan upaya pendampingannya seperti apa yang dilakukan, Bu? Selama ini kalau untuk upaya-upaya pencegahan tentu kita akan fokus kepada upaya-upaya pencegahan karena di mana juga kejadian ini seharusnya bisa kita tanggulangi sebelum terjadi. Nah itu kami dahulukan tadi yang sudah kami sampaikan, Pak. Kami akan melakukan segala bentuk upaya di media sosial biar anak-anak ini tahu kalau ini sangat membahayakan untuk dirinya sendiri dan bagaimana bisa kita mengajak anak-anak maupun korban untuk bisa berbicara. Ini kan sesuatu hal yang memang harus bersama-sama dan bukan hanya kami, tentunya dari pemerintah juga untuk bisa bersama-sama karena masyarakat kita Kota Banten ini sangat luas ya, luas wilayah kita, tentunya kita harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan kita dan sesuai dengan tema Rise and Speak pada pagi hari ini. Baik Ibu Iren, kalau tadi disampaikan bisa berbicara dan biasanya ini tidak semua orang, perempuan dan anak ini bisa berbicara secara lantang, menyuarakan atau juga menginformasikan apa yang dirasa dan lain sebagainya. Ini untuk memperkuat mereka agar berani untuk speak up seperti apa, Bu? Kan kita ada undang-undang ya, Ibu izin. Undang-undang yang mungkin melindungi dari hak-hak korban, itu tadi sudah kami sampaikan. Di dalam juga Undang-Undang 17 Undang-Undang 16 tahun 2017 itu tentang perlindungan anak, di situ semua sudah dituangkan. Dia tidak usah takut. Jadi Pak, kami mengajak untuk bisa berbicara, melaporkan segala bentuk gangguan kekerasan yang dihadapin oleh masyarakat kita khususnya Kota Banten untuk bisa tidak lagi takut gitu. Karena semua sudah dilindungi, adanya dasar hukum yang kuat untuk kita dalam menjalankan pelaksanaan tugas. Ya kami dari unit PPA sangat berharap untuk segala kecil apapun itu bentuk gangguan yang ada untuk mengganggu dari korban agar segera bisa dikomunikasikan dengan kami, bisa juga dilaporkan yang terdekat pemerintah, mungkin dari mulai RT RW, melaporkan juga ke Pak Camat, kemudian ke Polsek, kemudian akan ke Polres kan, dan kami juga menerima gitu dari Polda unit PPA karena kan di Polres juga ada Pak. Iya. Jadi masyarakat ini bisa melaporkan ke kanal-kanal tersebut seperti itu, Bu Iren ya. Baik, kita terlebih dahulu ke Ibu Herlia. Bu Herlia, ini mungkin bisa disampaikan bagaimana refleksi perjalanan 77 tahun Polwan Republik Indonesia menurut Ibu sebagai Pakor Polwan, Bu. Baik, Mas Digi, kalau berbicara masalah merefleksi sejarah terbentuknya Polwan Polda Banten ini panjang ya Mas ya. Tapi saya akan coba mempersingkat. Jadi hari jadi Polwan itu jatuh pada tanggal 1 September kemarin. Kebetulan kami merayakan hari jadi kami yang ke-77. Ini hari jadi Polwan Republik Indonesia. Kenapa tanggal 1 September? Karena tepat pada tanggal 1 September tahun 1948 itu pertama sekali Polwan dididik ya untuk mengikuti pendidikan untuk dijadikan polisi wanita. Ya ini di tahun 1948. Yang mana di 1 September ini dijadikan momentum nasional untuk mengenang perjalanan panjang pengabdian Polwan, yang mana sekaligus menegaskan komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, peran Polwan makin terus berkembang, Mas. Jadi yang awalnya hanya menangani urusan perempuan dan anak, sekarang kami sudah dilibatkan dalam berbagai tugas kepolisian. Dan pada tahun 1957 ini dibuka kembali Polwan yang kedua. Dan pada tahun 1977 Polwan mulai diikutsertakan dalam tugas-tugas lapangan, yaitu salah satunya patroli kota. Dan pada tahun 1980 jumlah Polwan semakin meningkat pesat. Dan pada tahun 2000 kiprah Polwan semakin luas dengan kesempatan menduduki jabatan strategis yaitu Kapolres. Dan kami juga patut bangga
Poluan pertama menduduki jabatan sebagai Kapolda, yaitu Kapolda Banten. Itu dijabat oleh senior kami, ibunda kami, Brigadir Jenderal Purnawirawan Rumiah. Dan beliau sampai dengan saat ini masih tetap tinggal di Banten. Ya, ini kebanggaan buat kami sebagai Poluan Republik Indonesia. Perjalanan sejarah ini menegaskan bahwa Poluan menjadi bagian penting dalam membangun institusi kepolisian sekaligus mengabdi kepada masyarakat. Peringatan ini bagi kami menjadikan momentum untuk meneguhkan komitmen agar Poluan semakin hadir di tengah-tengah masyarakat serta membantu menciptakan rasa aman dan nyaman, dan Poluan harus menyeimbangkan profesionalisme dalam membentuk pelayanan kepada masyarakat. Tentunya pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat semakin percaya terhadap kinerja kepolisian. Baik, Bu Herlia, ini juga mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pol 1 RRI Banten, kira-kira mungkin apa yang sudah dilakukan kontribusi Poluan dalam reformasi pelayanan publik kepolisian sejauh ini, Bu? Baik, Mas Digi, kalau kontribusi Poluan dalam reformasi pelayanan publik ini ada beberapa, yaitu salah satunya mewujudkan polisi yang humanis, inklusif dan berkeadilan melalui penanganan kasus. Tadi sudah disampaikan oleh Kasubdit Renakta, ya, untuk penanganan terhadap perempuan dan anak, kita harus memiliki penyidik yang profesional yang memiliki sertifikasi, ya, itu salah satu kontribusi kami dalam memberikan pelayanan publik. Terus memberikan pelayanan yang tulus, ramah, profesional, transparan pastinya, dan ini upaya adalah menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat. Ya, jadi peningkatan sumber daya manusia yang berkompeten pastinya, serta peran aktif dalam pembinaan moral dan integritas di internal Polri. Poluan berperan sebagai agen perubahan kultural dalam institusi yang dihadapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam memberikan pelayanan prima, akuntabel, dan yang pasti mudah diakses oleh masyarakat. Baik, Polri salah satunya adalah mungkin kita tahu ada boleh dikatakan tagline gitu ya, Polri untuk masyarakat. Untuk menguatkan tagline ini seperti apa yang dilakukan khususnya untuk Poluan, Ibu? Oke. Strategi kami, upaya-upaya yang kami lakukan untuk Polri untuk masyarakat itu pastinya meningkatkan profesionalisme, proporsional, ya, akuntabel, sehingga menjadi Polri atau Poluan yang presisi. Ya, apa itu upaya-upaya kami dalam memberikan peningkatan dalam profesionalisme terhadap Poluan? Salah satunya kami melaksanakan pelatihan. Jadi pimpinan Polri membuka ruang pelatihan kepada Poluan-Poluan untuk menjadi Poluan yang profesional. Ya, itu pastinya dalam penanganan kasus. Jadi terus memberikan kesempatan pendidikan lanjutan atau pengembangan lanjutan, dan memberikan penugasan pada tingkat konflik untuk menciptakan Poluan yang pastinya profesional terhadap bidang tugasnya. Baik, kemudian kita juga akan berbincang bersama dengan Ibu Jenny yang juga Ketua Hari Jadi Poluan Polda Banten. Ibu, ini mungkin bisa disampaikan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka Hari Jadi ke-77 Poluan di Polda Banten yang bisa dirasakan oleh masyarakat dalam rangka Hari Jadi Poluan ini, Ibu. Terima kasih, Mas Sidi. Dalam rangka Hari Jadi ke-77 Poluan di Polda Banten, kami Poluan Polda Banten mengadakan berbagai kegiatan, baik kegiatan secara internal di Poluan maupun kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Banten. Yang pertama, kami melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan yang dilakukan Poluan dalam rangka Poluan Anniversary Shooting Championship Turnamen di tahun 2025. Lokasi di Korbrimob Polri, Kelapa II, Cimanggis, Depok. Jadi dilaksanakan secara serentak seluruh Poluan Republik Indonesia. Dan yang kedua, Poluan kami pun melaksanakan kegiatan mengikuti Police Women Run ketiga di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dalam rangka peningkatan kesamaptaan khususnya Poluan, dan lokasinya di Bukit Tinggi, Mas Sigi. Jadi tadi yang sudah dijelaskan juga sama Ibu Pakor kami bahwa Bukit Tinggi merupakan lokasi seperti napak tilas di mana Poluan pertama dididik di Bukit Tinggi, di SPN Bukit Tinggi. Dan selanjutnya juga kami melaksanakan kegiatan Lomba Hiforsi Award yang diikuti oleh Bapak Kapolda Banten sebagai nominasi Hiforsi
Award Polda Banten. Jadi memang secara internal ada beberapa lomba Mas Sigi, nanti pada saat tanggal 24 akan diumumkan siapa pemenang dari 3 nominatif tersebut. Dan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya di Polda Banten oleh Polwan Polda Banten, yang pertama adalah kegiatan Anjang Sana dengan mengunjungi Polwan Polda Banten dan juga jajaran yang sedang sakit, lanjut juga mengunjungi sesepuh Polwan dan ibu asuh Polwan pada masanya. Dan selanjutnya kegiatan bakti kesehatan pengobatan gratis dan penyuluhan psikologi di Rumah Jompo UPTD Perlindungan Sosial Dinsos Provinsi Banten. Dan juga kami juga melaksanakan kegiatan bakti sosial yang mendukung program pemerintah nih Mas Sigi, dalam rangka pembangunan jamban sehat gitu pada masyarakat yang tidak mampu dengan mengusung tema Polri Peduli Sanitasi dan Stunting. Selanjutnya kami pun baru kemarin Mas berkolaborasi dengan ojol ladies atau ojol wanita yang ada di wilayah Banten untuk melaksanakan kerja bakti, melakukan pembersihan di lokasi di pos lantas Ciceri. Cukup ramai kemarin, alhamdulillah responnya juga positif. Dan yang terakhir insya Allah jika lancar besok kami akan melaksanakan giat donor darah Mas di lokasinya di Aula Polda Banten. Jadi kegiatan-kegiatan ini bertujuan agar Polwan semakin dekat dengan masyarakat sesuai dengan tema kami, Polisi untuk Masyarakat. Baik, dan juga mungkin bisa disampaikan kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui peringatan ini, Bu Jenny? Pesan moral yang ingin kami sampaikan sederhana namun penting untuk kami, bahwa Polwan hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan juga pelayan masyarakat dengan penuh integritas. Jadi kami pun sebagai Polwan bisa menduduki posisi yang sama seperti polisi laki-laki. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender, Baik. ya. Kita kembali ke Ibu Iren. Bu Iren, ini mungkin bisa disampaikan cara polisi wanita Republik Indonesia memastikan korban merasa aman dan juga nyaman saat melapor. Ini masih berhubungan dengan tindak kekerasan dan juga mungkin perilaku yang tidak menyenangkan terhadap perempuan dan anak tadi, Bu. Baik, Pak. Nah, jadi cara kita ya, Pak, sebagai polisi untuk memberikan rasa aman yang tadi itu, Mas, kan kita sudah ada dasar hukumnya. Jadi kami menghimbau untuk semua masyarakat, kan ini menjadi tantangan terberat kami, yaitu rendahnya tingkat pelaporan dengan luas wilayah kita yang menurut data BPS ini kan luas 9.600 sekian, dan data penduduk kita di angka 13,6 juta jiwa. Ini merupakan suatu tantangan ya bagi kami, bagaimana ya biar masyarakat ini ayo dong lapor dan kita bisa menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Dan kita juga ada kok lembaga-lembaga perlindungan yang kaitannya dengan pelaporan tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kita ada LPSK juga yang sering membantu, kemudian juga ada stakeholder. Jadi tidak usah takut, kita semua pemerintah akan bekerja bersama-sama dan melindungi dan memberikan perlindungan serta hak-hak yang harus didapat daripada para korban yang mungkin mengalami kasus-kasus yang mungkin selama ini tidak berani untuk memberitahukan maupun melapor. Ini menjadi tantangan terbesar. Baik, rendahnya tingkat pelaporan dari masyarakat sebetulnya mungkin terkadang kita taunya sampai sudah tahap yang paling akhir gitu ya. Dan ini mungkin di masyarakat juga perlu yang namanya sosial yang sangat perhatian akan isu ini. Dan ini bagaimana mungkin untuk masyarakat di sekitar agar bisa saling bahu-membahu untuk bisa menekan tingkat kekerasan seksual pada perempuan dan juga anak, Ibu? Yang tadi Mas sudah kami sampaikan, tentunya kami di Polres ada unit PPA. Ini semuanya butuh kolaborasi antara stakeholder ya, terutama mungkin di tingkat-tingkat kecamatan. Tentunya tidak luput dari peran Bapak Camat, Pak Lurah, Pak RT yang langsung menyentuh, membantu Babin Kamtibmas maupun para Kapolsek kami yang ada mungkin langsung menyentuh masyarakat-masyarakat yang ada yang mungkin tingkat SDM-nya itu kurang, maupun dia tidak memiliki HP yang mungkin dia ketinggalan informasi bahwa dia sudah dilindungi. Ini kan masih banyak yang kurang. Tentunya tidak luput kami akan berupaya kerja keras, Mas, untuk mencegah ini dari tingkat Polres. Kami akan langsung memberikan peluang kepada masyarakat kami ini untuk bisa melaporkan di yang terdekat, yaitu Polres terdekat. Jangan takut, karena takutnya tidak tersampaikan dengan adanya peraturan. Mungkin ada masyarakat yang mungkin kurang memahami maupun karena faktor sumber daya maupun budaya patriarkal yang ada yang selama ini tidak berani melapor.
Baik Ibu, mungkin bisa disampaikan juga kira-kira kasus-kasus yang sudah ditangani dan juga solusinya yang diberikan kepada masyarakat sejauh ini seperti apa Ibu? Kasus-kasus yang sudah ditangani tentunya kami akan lakukan dengan secara profesional berdasarkan dengan dasar hukum. Kemudian kami tidak luput dari peran dari stakeholder terkait dalam perlindungan terhadap anak maupun perempuan. Kita akan sering berkolaborasi untuk menangani kasus-kasus yang ada, yang sudah melapor ke kita untuk kita lakukan secara profesional dengan pelayanan yang terbaik akan kami lakukan, menciptakan rasa aman dengan berbagai upaya-upaya kami yang mungkin sudah disediakan di Polda maupun di Polres-Polres, itu ruang pelayanan anak di mana di situ juga sudah dibangun secara humanis sehingga anak-anak juga tidak takut pada saat sudah menjadi korban untuk kita lakukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sangat sensitif bagi dia maupun ada suatu traumatis yang mungkin dialami oleh korban. Baik, dan pendengar, banyak sekali perbincangan yang akan kami hadirkan bersama dengan narasumber untuk pagi hari ini. Dan Anda juga silakan jika ingin bertanya, sampaikan pertanyaan Anda di 0811 450 949. Kami akan segera kembali. Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Sembilan 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. 94,9 FM Radio Republik Indonesia Banten. Dan pendengar, untuk program Polisi Menyapa pagi hari ini Anda juga bisa mendengarkan kami di 94,9 untuk Serang dan sekitarnya, di 97,7 untuk Saketi dan sekitarnya, di 88,8 untuk Labuan dan sekitarnya, di 100,8 untuk Rangkas Bitung dan sekitarnya, di 96,5 untuk Bayah dan sekitarnya. Dan juga Anda bisa menyimak untuk perbincangan pagi hari ini di akun YouTube kami di RRI Banten. Dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Iren, Ibu Herlia dan juga Ibu Jenny pagi hari ini. Kita ke Ibu Herlia terlebih dahulu. Ibu, mungkin apa yang disampaikan kepada masyarakat untuk para polwan muda yang baru memulai karir di kepolisian, Ibu? Baik, Mas Digi, pesan saya sebagai Pakor Polwan Polda Banten kepada polwan baru yang baru berkarir di kepolisian, tentunya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah jadilah polwan yang tangguh, ya. Jangan cengeng, jangan manja. Karena kalau sudah jadi polwan yang manja, jadi anak mama, itu apapun yang akan dihadapi, tantangan tugas apapun yang dihadapi ke depan, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya. Terus yang utama adalah harus profesional, proporsional, akuntabel dalam fungsi tugasnya masing-masing. Dan yang pasti, kalau kita sudah profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, apapun itu tugas yang diberikan, dipercayakan kepada kita, insya Allah pasti akan berjalan dengan baik. Selanjutnya teruslah asah kemampuan, yang pasti adalah kemampuan diri agar menjadi unggul dan dapat memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat. Selanjutnya memiliki mental yang kuat dan tangguh. Tadi saya sampaikan jangan manja, jadilah pribadi yang mandiri dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan tugas, karena semakin ke depan tugas kepolisian negara Republik Indonesia ini semakin tambah kompleks, ya. Dengan tantangan tugas yang ada, polwan harus siap menghadapi tantangan tersebut. Dan yang paling terpenting adalah menjaga nama baik institusi Polri, itu yang utama, ya. Terus nama baik diri sendiri maupun keluarga. Selanjutnya kelola waktu dengan baik. Polwan ini memiliki fungsi garda, ya Mas, ya, sebagai polwan dan juga sebagai ibu dan juga sebagai istri. Jadi harus pintar dalam mengelola waktu yang baik sehingga dalam rumah tangga itu terjalin harmonis dan rumah tangga pastinya terjaga dengan baik. Selanjutnya bijak dalam menggunakan media sosial, karena saat ini kalau kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial, informasi hitungan detik, Mas. Kalau dulu kita ada peribahasa orang tua itu, mulutmu adalah harimaumu. Sekarang bukan, Mas. Jarimu adalah harimaumu. Kenapa? Dalam hitungan detik kita sudah enter, itu seluruh dunia itu akan bisa mengkonsumsi informasi yang kita sebarkan. Jadi pintar-pintar dalam menggunakan media sosial. Terus selanjutnya
hindari perilaku hedonis ya. Dan yang paling terpenting, poluan itu harus up to date ya dengan perkembangan zaman. Jangan gaptek, karena informasi-informasi yang kita terima di media sosial digital itu bermanfaat, dan apabila ada isu-isu yang berkembang yang kira-kiranya merusak citra kepolisian, kita harus bisa atau bijak menanggapi itu dengan positif. Mungkin itu dari saya, Mas. Baik, apalagi mungkin sosial media sekarang banyak informasi-informasi tidak benar gitu ya. Sekarang benar, editan AI sudah mulai meresahkan gitu ya. Ini tadi yang sempat kami bahas dengan Mbak Jenny. Ini yang kalau kita tidak bijak, tadi kami sampaikan, seperti saya mungkin yang usianya sudah di atas 50 tahun dengan poluan-poluan generasi GZ ya, itu kalau tidak segera bijak menghadapi media sosial itu lebih berbahaya, Mas. Lebih berbahaya, justru bisa mencederai institusi kepolisian. Mungkin itu dari saya, Mas. Baik, kemudian kita kembali ke Ibu Iren. Bu Iren, mungkin ini juga bisa disampaikan kepada sekolah, kemudian kampus, lingkungan, kemudian juga rumah, mungkin apa yang ingin disampaikan untuk bisa mencegah kekerasan seksual pada perempuan dan juga anak. Baik, Mas. Pesan mungkin dari kami yaitu kepada masyarakat, yaitu tingkatkan pengawasan dan keamanan di lingkungan sekolah, terutama di titik-titik rawan seperti toilet maupun parkiran serta area sepi. Kemudian mari melibatkan guru, satpam maupun warga sekolah untuk mendeteksi dini terhadap perilaku yang mencurigakan. Kemudian membuka ruang diskusi dan layanan konseling yang aman, nyaman bagi siswa untuk melaporkan masalah dan segera melaporkan ke polisi jika terjadi tindak pidana di lingkungan sekolah. Dan tentunya jadilah polisi bagi dirimu sendiri. Silakan kita bisa untuk menjaga diri kita sendiri, dan tentunya dari tugas kami sebagai unit PPA, kami tidak luput dari dukungan pemerintah. Mari kita sama-sama untuk bisa menjadi suatu ruang yang aman, maupun kita bisa mengajak masyarakat kita, ayo ini kita sama-sama kerja ke lapisan-lapisan masyarakat sampai terendah, untuk masyarakat bisa paham apapun yang terjadi dengan diri dia sendiri, dia berhak loh untuk mendapatkan hak-hak perlindungan, dan dia tidak usah takut untuk datang melapor. Tapi ada baiknya menjadi polisi bagi dirinya sendiri, sehingga semua yang tidak kami inginkan itu bisa dihindari dengan kasus-kasus yang ada di media sosial yang sudah kita viralkan maupun kita lakukan upaya pencegahan, sehingga masyarakat sendiri harus paham ya. Harus paham dan paham seperti itu. Kemudian menjadi polisi bagi diri sendiri. Mungkin Ibu Jenny juga bisa menambahkan kira-kira seperti apa mungkin polisi bagi diri sendiri. Ibu Jenny silakan. Polisi bagi diri sendiri. Yang sudah pasti dari makna tersebut bahwa dalam diri setiap manusia itu mempunyai polisi untuk mengingatkan pada diri sendiri bagaimana untuk melakukan sebuah tindakan baik yang baik maupun yang buruk. Itu saja mungkin, Mas. Baik, dan terakhir mungkin Ibu Herli, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat untuk perbincangan kita di pagi hari ini, Bu? Karena ini tema kita adalah rise and speak ya, Mas ya, bangkit dan berani berbicara, mungkin saya sedikit memberikan pesan kepada masyarakat, khususnya orang tua, karena kami yang hadir di sini sebagai narasumber juga adalah orang tua. Jadi sebagai orang tua itu harus bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan anak berbicara, terus jalin komunikasi yang terbuka agar anak nyaman berbicara atau bercerita dengan masalah yang dihadapi, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan temannya sendiri, atau mungkin di lingkungan rumah. Karena kita mungkin karena saat ini kita adalah wanita yang berkarir, otomatis tidak bisa mendampingi anak 1x24 jam, atau mungkin ibu-ibu di luar sana juga yang memiliki pekerjaan yang tidak bisa mendampingi anak 1x24 jam, luangkan waktu untuk menjalin komunikasi dengan baik terhadap anak. Yang kedua, awasi aktivitas anak baik itu secara langsung maupun melalui perangkat digitalnya. Kita tahu ya, Mas ya, perangkat digital ini manfaatnya banyak, tidak bermanfaatnya juga ada. Karena mudah akses untuk diperoleh oleh anak yang seharusnya akses yang seusianya dia itu belum bisa dia konsumsi, tapi di digital itu bisa bermunculan, sehingga yang usianya dini itu yang tidak pantas untuk dia konsumsi, sehingga dia bisa lihat itu secara gamblang di digital.
Selanjutnya berikan pendidikan tentang batasan tubuh. Tadi disampaikan oleh Ibu Jenny, setiap manusia itu, setiap orang itu pasti ada polisi di tubuhnya. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak tentang batasan tubuh dan ini perlindungan diri dan berani katakan tidak. Jadi batasan tubuh itu mana yang bisa dipegang oleh orang atau lawan jenis, mana yang tidak. Itu sejak dini harus kita sampaikan kepada anak supaya ketika di kemudian hari ada orang lain yang memegang, menyentuh tubuhnya, dia tahu itu adalah tubuh-tubuh sensitif yang tidak boleh dipegang. Selanjutnya jangan ragu menghubungi pihak kepolisian atau pihak sekolah apabila mengetahui atau mencurigai adanya tindak kekerasan terhadap anak. Dan yang terakhir, sebagai orang tua harus peduli, harus mawas terhadap anak, terhadap aktivitas anak. Apabila anak sudah kira-kira jam malam itu jam 9 belum pulang, itu orang tua harus wajib untuk kontrol ini anak lagi di mana, lagi ngapain, bersama siapa. Ya, karena jam-jam rawan ketika orang tua menganggap jam segitu masih belum apa-apa gitu, itu harus adanya kepedulian dari orang tua. Mungkin itu Mas tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bu Herlia, dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Iren, Bu Herlia dan juga Bu Jenny sudah hadir ke studio Pro 1 RRI Banten. Sama-sama Mas. Selamat bertugas, Terima tetap kasih. semangat, kemudian juga tetap melayani masyarakat seperti itu. Ada yel-yel kita perlu? Ada yel-yel boleh, silakan. Kayaknya ada yel-yel. Boleh. Yang layar dari Bapak Kapolda. Iya. Masih. Ada nggak catatannya? Polda. Baik, dan pendengar, kita masih berbincang bersama dengan Kasubdit 4 Renakta di Treskrim Polda Banten, Ibu Kompol Iren Esika, dan juga Pakor Polwan Polda Banten, Kompol Haja Herlia Hartarani SHMH, dan juga Karlit Pers Subbid Paminal Bid Propam Polda Banten, yang juga Ketua Hari Jadi Polwan Polda Banten, Kompol Jenny Viadiniati SIK. Dan ini akan ada yel-yel yang akan disampaikan oleh Ibu Iren, Ibu Herlia, dan juga Ibu Jenny. Sudah siap Ibu Iren, Ibu-ibu semua? Belum, baik. Kita kebetulan ada yel-yel Mas. Baik, boleh, yel-yel silakan. yang untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan Polwan, khususnya di Polda Banten ya Mas ya. Karena ini yel-yel ini langsung Bapak Kapolda yang yang menciptakan, dan ini harus kami gaungkan ya Betul. setiap hari pada pelaksanaan apel pagi ya. Oke. Kita harus bersama-sama ini ya. berkoordinasi terlebih dahulu ya. Biar satu Ya. suara. Jadi ini yel-yel ini memberikan motivasi kepada masyarakat. Kalau saya sampaikan siapa kita, nanti jawabnya Insan Bayangkara. Oke. Siapa kita? Insan Bayangkara. Disiplin, keterbukaan, loyalitas, ikhlas. Banten aman. Luar biasa. Semoga semangat tadi ini juga menular ke teman-teman Polwan yang lain di Iya, Mas. seluruh Mudah-mudahan. Banten atau juga Iya. seluruh Indonesia secara umum. Baik, Baik. sekali lagi terima kasih Ibu-ibu sudah hadir di Pro 1 RRI Banten. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan Terima kasih. dengan tema-tema yang menarik lain tentu saja. Baik, dan demikian pendengar untuk program Polisi Menyapa. Untuk tema hari ini adalah refleksi hari jadi ke-77 Polwan Republik Indonesia 2025 Rise and Speak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten. Banten Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa.